Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yusuf Alam Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa berdiskusi tentang mengenal khusyuk dalam perspektif kedokteran dan neuroscience. Untuk memahami eh, fenomena khusyuk ya, di sini kami melakukan studi kepustakaan ya, sebagaimana yang tertera di tulisan ini ya, dari yang Islam, ini karya Said Hawass, karya Syah Al-Qahtani, terus kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi, terus kemudian ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Rajab, terus kemudian ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga melakukan studi pustaka ya, tentang teori-teori tentang prayer as medicine, terus kemudian teori-teori neuroscience, teori kesadaran, terus kemudian teori pikiran, terus kemudian aktivitas kognitif, fokus perhatian, terus mindfulness, dan semuanya yang bisa diukur dengan diukur dengan pemeriksaan neuroscience ya. Terus kemudian kami juga melakukan studi wawancara mendalam ya pada 4 orang dokter di bidang agama Islam. Terus kemudian ada fokus group discussion ya, kelompok diskusi ya terpusat ya pada 2 kelompok mahasiswi dan mahasiswa. Terus kemudian wawancara perorangan pada ibu-ibu lansia yang awam ya, tapi mereka mempraktekkan sholat. Dan kemudian secara khusus pula kami memperhatikan ada 3 orang yang kami nilai, yang kami husnudhoni bisa melakukan khusyuk di sebagian besar aktivitas sholat mereka di kehidupan sehari-hari, yaitu 2 orang mahasiswa bidang ilmunya agama Islam dan 1 orang bapak lansia yang saya husnudhoni dia bisa melakukan sholat khusyuk di kehidupan sehari-hari ya. Terus kemudian akhirnya kami membuat listing, kemudian perenungan dan sebagainya. Akhirnya terformulasikan ya setelah memakan waktu 1,5 tahun lebih ya. Itu akhirnya terformulasi ada 5 keadaan yang dapat memerinci ya aktivitas khusyuk ya ketika sholat ya. Yaitu yang pertama adalah induksi perubahan kesadaran kualitatif oleh niat ya. Jadi niat ini punya peran penting sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Absar, yaitu niat ada 3 unsur, yaitu yang pertama irodah yang kuat, terus kemudian ibtigho mencari, terus kemudian yang ketiga adalah himmah terobsesi pada Allah ya. Jadi ibaratnya niat ini seperti roket ya, yang melawan gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini adalah kesadaran non sholat menuju kesadaran sholat ya. Ini butuh energi yang besar yang secara kognitif dimainkan oleh niat ya. Dan tentu saja ada kondisi-kondisi prakondisinya sebelum kita sholat, ada azan, ada jeda waktu 10 menit ya, untuk agar proses dalam tanda kutip peluncuran roket kesadaran itu bisa berjalan sempurna ya. Terus kemudian yang kedua adalah isolasi mental ya. Jadi setelah peluncuran tersebut akhirnya ruang mental kita itu kedap ya dari stimuli-stimuli luar ya maupun stimuli-stimuli dalam. Stimuli dalam adalah lintasan-lintasan pikiran dari dalam, stimuli luar adalah entah dari panca indera ya, entah pendengaran, penciuman, rasa dan sebagainya ya. Di sini maka terjadi isolasi mental ya.
Terus isolasi mental itu bisa total maupun parsial ya. Dan umumnya kebanyakan kita dan yang banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah yang parsial ya. Walaupun ada kondisi khusus yang sahabat itu bisa melakukan isolasi total ya. Dan Rasulullah mungkin dalam sholat malam hampir apa istilahnya isolasi mental yang total ya. Terus kemudian khas dalam sholat ya berbeda dengan aktivitas meditasi adalah apa yang dilantunkan dalam sholat itu adalah harus dipahami, harus dihayati ya. Walaupun ini juga berbeda dengan kondisi meditasi tertentu di mana mantra itu adalah tidak boleh tahu artinya dan dirasakan vibrasinya. Sementara di dalam sholat harus paham artinya dan harus bisa menghayati. Maka di sini dan kalau dimengerti arti bacaan sholat sebenarnya adalah dialog kepada Allah ya. Dialognya entah pujian, entah apa istilahnya memuliakan Allah, entah mengagungkan Allah ya ini dialognya. Bahkan memohon ampun, memohon keselamatan dan semuanya ini eh, kesadaran kita tuh harus mengikuti dari satu bacaan ke bacaan yang lain dengan mana yang berbeda ya dan ini harus bisa punya kesadaran yang penuh ya. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat adalah keadaan tertentu yang memampukan khusyuk ya. Keadaan tertentu itu bisa dari pemahaman bacaan sholatnya ya karena pendidikan formal, non formal atau pengalaman hidup ya. Terus kemudian terjadi afirmasi akan bacaan sholat tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dipicu oleh karena ada sesuatu yang ingin ia adukan kepada Allah ya. Terus kemudian yang kelima dan ini selalu muncul ya dalam beban aktivitas kognitif kompleks pada otak yaitu mind wandering atau pikiran kelantur ya dalam aktivitas kognitif apapun ya. Entah membaca, memahami dan sebagainya selalu ada lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Tidak sepenuhnya lintasan pikiran mengganggu itu berkonotasi negatif dan itu positif ya asal tempatnya pas ya ini terutama untuk penulis, arsitek ya perancang, desainer dan sebagainya ya. Terus kemudian lebih rinci lagi bahwa aktivitas ini kalau lebih detail fungsinya yaitu yang pertama adalah fokus perhatian atau atensi ya. Jadi sholat itu memang harus memperhatikan makna bacaan sholat ya. Terus kemudian yang kedua perubahan kesadaran ya. Jadi ya fokus perhatian dan perubahan kesadaran. Ini jelas terjadi perubahan aktivitas kognitif otak ya ketika basal menuju khusyuk ya. Terus kemudian di dalam sholat tidak boleh dibatin, tidak boleh terlalu keras. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha ya. Wabtaghi baina dzalika sabila dan berbisik ya. Berarti berbisik itu adalah aktivitas bahasa motorik, menyimak adalah aktivitas bahasa persepsi ya. Aktivitas bahasa motorik itu adalah area Broca, bahasa persepsi adalah area Wernicke ya. Di samping itu karena berbisik menyimak ya berarti melibatkan aktivitas pusat pendengaran ya sensorik ya. Terus kemudian karena sholat itu harus memahami bacaannya maka di sini melibatkan memori kerja ya. Jadi kita retrieval ya atau mengorek-ngorek gudang memori kita ya. Ketika kita membaca bacaan sholat ini, maka kita akan retrieval ya. Memori kita di masa lalu, tentang pelajaran kita, arti bacaan sholat kita ketika kita di sekolah dasar, dan sebagainya. Atau di pengajian, kemudian ada pemahaman baru, ada memori kerja ya. Terus kemudian yang menarik juga khusus orang Indonesia, itu aktivitas sholatnya adalah bilingual ya.
Artinya kita melantunkan berbisik dalam bahasa Arab, kita memahami dalam bahasa ibu kita, ya, entah dalam bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Toraja, bahasa Sunda, dan sebagainya. Jadi ada bilingual, ada proses ini juga memori kerja, ya. Terus kemudian di dalam sholat adalah melibatkan teori pikirannya. Kita istilahnya membayangkan pikirannya, membayangkan apa yang eh, dipikirkan Allah, ya, ya dalam persepsi kita tentu saja, ya, walaupun tidak mendekati hakikat yang sesungguhnya, ya. Tapi kita bisa membayangkan bahwa diri kita, Allah tahu isi hati kita. Jadi kita melakukan meta kognisi untuk diri kita, ya. Meta kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah. Allah memperhatikan kita yang sedang sholat, ya. Allah memperhatikan apa yang ini namanya teori pikiran. Terus kemudian di dalam sholat adalah fungsi eksekutif, ya. Fungsi eksekutif adalah khas fungsi dari lobus frontal otak kita, ya, yaitu letaknya di dahi. Jadi di belakang dahi ada lobus frontal. Itu fungsi eksekutif kita merencanakan sholat. Nanti rakaat pertama saya membaca surat apa saja. Nanti pakai mungkin doa istiftah yang mana. Kita rukuk memakai doa yang apa. Kemudian sujud memakai doa yang bagaimana. Duduk di antara sujud melakukan membaca doa yang mana. Ini kita merencanakan. Terus kemudian kita menjaganya, ya, kita sampai konsentrasi sampai ini rokaat keberapa, ini sujud yang keberapa. Terus kemudian pada saat yang sama kita juga tidak boleh lupa, ya, apa istilahnya apa yang bacaannya kita. Ini fungsi eksekutif, ya. Fungsi eksekutif yang dingin, ya. Kemudian juga ada fungsi eksekutif yang hangat, ya. Kita berteori pikiran akhirnya membayangkan, ya, kita betapa kita merasa berdosa. Ya, ini akhirnya bisa menangis. Ini adalah otak, fungsi eksekutif mengendalikan fungsi amigdala, ya. Jadi emosi amigdala itu terkendali ketika sholat. Ini berbeda ketika kita mendapatkan musibah terus menangis. Ini amigdala menguasai seluruh otak dan fungsi eksekutifnya kalah, ya. Ketika sholat ini terjadi nangis, tapi nangis dalam kendali fungsi lobus frontalis, ya. Terus kemudian tadi yang sudah disebutkan mind wandering adalah fungsi ngelantur, ya. Makanya ini saling berinteraksi semuanya. Bisa jadi suatu ketika kita dominan mind wanderingnya, terus kemudian ada dinamika satu yang lain. Terus kemudian syarat untuk terjadi khusyuk itu butuh syarat, prasyarat dan prakondisi. Prasyarat itu orangnya harus yakin, harus seorang muslim, harus seorang mukmin bahwa yakin pada Allah, ya. Terus kemudian tidak, itu masih belum cukup, harus ada unsur lekat pada Allah, attachment yang sempurna pada Allah, ya. Attachment itu seperti anak kecil yang melekat pada orang tuanya. Dia akan merasa tenang ketika bersama orang tuanya. Dia merasa aman ketika bersama orang tuanya. Dia merasa nyaman ketika dengan orang tuanya. Dia akan merasa sedih ketika jauh dari orang tua. Dia merasa cemas, merasa tidak aman, insecure ketika jauh dari orang tua. Ini harus ada unsur lekat seperti ini, ya, ketika dengan Allah. Ini menjadi prasyarat, ya. Terus kemudian ada prakondisi yang harus diciptakan, yaitu menciptakan atmosfer spiritual, ya, sebelum sholat. Jadi harus menata pakai pakaian yang bagus, ya, kita mengkondisikan pikiran kita melakukan sesuatu yang sangat serius, ya. Makanya disebutkan di dalam hadis itu adalah sholat, di dalam sholat itu ada kesibukan, ya. Makanya harus sudah dicanangkan dalam ketika kita mau berangkat sholat harus pakai pakaian yang bagus, berpakai pakaian yang formal, ya. Jangan ditanamkan ya ini apa pakai pakaian sekedarnya, ya. Nanti akhirnya kita tidak terkondisi dengan kondisi yang serius, karena sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan serius, ya. Terus kemudian kalau aktivitas ini syarat dan ketentuan berlaku, apabila kita bisa melakukan khusyuk dengan baik, ya, sholat dengan khusyuk, ya, maka terjadi restrukturisasi kognitif, ya, baik terhadap emosi negatif kita, ya. Restrukturisasi kognitif kemudian diikuti adanya penataan emosi, ya. Kalau strukturnya kognitif bagus, maka yang sebelum sholat didominasi oleh emosi negatif,
maka setelah sholat akan didominasi oleh emosi positif ya. Akibat ikutannya adalah terciptanya kondisi rileks ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.